Yang ketiga, sumber kemaksiatan itu adalah al-hasad. Apa al-hasad ini? Al-hasad itu adalah iri hati. Lihat orang lain dapat nikmat, dia yang menderita. Selalu berkeinginan, berangan-angan supaya orang lain menderita. Kalau orang lain dapat nikmat, dia yang sengsara. Tapi kalau ada orang lain dapat siksa, dapat musibah, dia yang senang, gembira. Itu sifat hasad. Apa itu hasad? Dia menginginkan zawalun nikmat anil ghair, untuk hilangnya kenikmatan dari orang lain. Itu sifat hasad. Dia merasa nggak apa-apa dia nggak dapat, yang penting orang lain nggak dapat. Beda dengan ghibto. Ada yang kedua ghibto. Maka kata Nabi dalam sebuah hadisnya, la hasada illa pisnataini. Tidak boleh hasad, jangan hasad kecuali pada dua hal. Yang pertama adalah rajulun atahumal. Seorang lelaki, seseorang yang diberikan oleh Allah harta, tapi kemudian apa? Dia bisa menginfakkan dengan harta tersebut di jalan Allah. Boleh kita untuk iri katanya. Tapi iri yang dimaksud di sana adalah ghibto. Ingin melaksanakan, ingin mengerjakan sama yang Allah berikan kepadanya. Ingin juga diberikan harta, kemudian dengan harta tadi dia juga bisa bersedekah, bisa berinfak dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu rajulun, seorang yang diberikan oleh Allah ilmu, hikmah, kemudian dengan ilmu tersebut dia bisa mengamalkannya. Selain dua ini tidak dibolehkan bagi kita untuk hasad. Nah, hasad yang dimaksud di hadis ini kata para ulama itu adalah ghibto. Apa bedanya hasad dengan ghibto? Kalau ghibto itu kita menginginkan sesuatu yang ada pada diri orang lain dan mengharapkan itu hilang dari orang tersebut. Tapi kalau ghibto, kita ingin bisa kayak dia tanpa berharap dia kehilangan nikmat tersebut. Maka ghibto itu adalah mahmudah, satu sifat yang terpuji, berbeda dengan hasad. Harusnya kita itu iri kalau lihat saudara kita bisa istiqomah sholat 5 waktu, kok kita nggak bisa. Saudara kita tuh bisa setiap tahun kurban, kok kita nggak bisa. Iri. Saudara kita kok bisa istiqomah berjamaah, hadir majelis taklim, hadir majelis maulid, kok kita nggak bisa. Itu baru ghibto yang mahmudah. Tapi kalau umumnya kita sekarang Pak ya, kita ini hasad dalam urusan harta dunia. Lihat tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan. Tetangga beli kompor baru, kita yang kebakaran. Tetangga beli mobil baru, kita yang meriang, menggigil badan di rumah. Kenapa? Karena dipenuhi dengan sifat hasad. Wakana sababan, dan dulunya sifat hasad itu adalah sebab di mana fi qatli Qabil Habilah. Sebab di mana dulu Qabil, anak daripada Sayyidina Adam, membunuh Habil saudaranya. Dilandasi dengan apa? Karena sifat hasad. Apa sebab? Dulu Nabi Allah Adam alaihi salam seluruh anaknya itu lahir kembar berpasang-pasangan, kecuali yang terakhir Nabi Allah Syed alaihi salam. Itu sendiri dia lahir. Tapi yang lain semuanya lahir kembar punya pasangan. Qabil ini ketika dia dilahirkan oleh Ummuna Hawa, pasangan dia lahir ketika itu adalah seorang wanita yang cantik, seorang wanita yang lembut, idamanlah semua lelaki. Sementara Habil ketika dia dilahirkan, pasangannya itu bukan wanita yang cantik secantik pasangannya Qabil. Tapi kemudian turun perintah Allah. Apa perintah Allah? Bahwa anak manusia disuruh untuk menikah, tapi tidak dengan pasangannya. Qabil diperintahkan menikah dengan pasangan Habil, dan Habil diperintahkan oleh Allah untuk menikah dengan pasangannya Qabil. Maka Habil ketika itu dipenuhi dengan sifat hasad. Dia merasa tidak terima, pasanganku lahir cantik, kok aku suruh nikah dengan pasangan Habil. Habil lahir pasangannya tidak cantik, kok disuruh nikah dengan pasanganku yang cantik. Karena didasari sifat hasad dalam hatinya, itu yang menjadi penyebab kemudian dia membunuh saudaranya Habil. Dan ketiga-tiga ini disebut dengan usulul ma'asi, asal-asalnya kemaksiatan, sumber dari segala kemaksiatan. Dan ketiganya adalah maksiat yang pertama
yang dikerjakan oleh makhluk ciptaan Allah kepada Allah Ta'ala. Sombong, maksiat yang pertama dilakukan oleh makhluk ciptaan Allah, yaitu iblis. Yang kedua tadi al-hiris, juga maksiat yang pertama. Maksiat apa? Maksiat yang pertama dikerjakan oleh Bani Adam ketika berada di langit ataupun di surga. Hiris, menginginkan sesuatu yang lebih dari apa yang sudah diberikan Allah kepadanya. Maka nggak bagus. Kita disuruh untuk qanaah, untuk selalu menerima, bersyukur dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Karena kalau selalu dipenuhi dengan sifat hiris, yakin dan percaya, tidak akan pernah kita capai kebahagiaan dalam kehidupan kita. Al-Imamul Haddad mengatakan di dalam kitabnya bahwa wa in lam takun, di sana dibilang wa in tarda bil maksumi aishta muna'aman. Jikalau engkau ridha dengan sesuatu yang telah dibagikan oleh Allah menjadi milikmu, aishta muna'aman, niscaya kau akan hidup dalam keadaan bahagia, senang, selalu penuh dengan kenikmatan, hati lapang, selalu bersyukur, selalu diliputi dengan rasa bahagia. Wa in lam takun tardo, tapi kalau engkau tidak ridho, kata Imam Haddad, tidak terima, tidak merasa cukup, selalu merasa kurang, aishta bihi fi hazan, maka kau kelak akan selalu hidup dalam kesedihan. Artinya, hati selalu merasa kurang, maka kebahagiaan tidak akan pernah datang di dalam kehidupan kita. Maka sifat hiris, maksiat yang pertama yang dikerjakan oleh bangsa manusia ketika berada di dalam surga. Jangan dekati buah, jangan dekati pohon tersebut, bukan hanya didekati, tapi dimakan buahnya karena ingin merasa lebih lama tinggal di dalam surga, ingin kekal berada di sana untuk selama-lamanya.